Untuk melakukan daya tarik produk, maka perusahaan harus kreatif dan inovatif. Pelanggan sasaran menilai produk yang ditawarkan berdasarkan 3 hal dasar, antara lain: 1. Fitur dan kualitas produk. 2. Bauran dan kualitas layanan. 3. Harga berdasarkan nilai. Barang, jasa, pengalaman, ide, acara, orang, tempat, organisasi, properti, dan informasi merupakan produk yang bisa ditawarkan kepada pasar sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan pelanggan. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Ada beberapa tingkatan yang dilakukan perusahaan jika ingin mengembangkan produknya ketika akan melakukan penawaran ke pasar. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, menyatakan ada 5 tingkat hierarki produk, antara lain: 1. Manfaat inti, core benefit. 2. Produk dasar, basic product. 3. Produk yang diharapkan, expected product. 4. Produk tambahan, augmented product. 5. Produk potensial, potential product. Manfaat inti adalah layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Produk dasar. Pemasar harus dapat merubah manfaat inti menjadi produk dasar. Produk yang diharapkan. Sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka akan membeli produk. Produk tambahan. Produk tambahan ini merupakan produk yang melebihi harapan pelanggan. Produk potensial. Produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Sedangkan, untuk klasifikasi produk berdasarkan pada 1. Ketahanan dan keberwujudan. 2. Klasifikasi barang konsumen. 3. Klasifikasi barang industri. Pada tahap ketahanan dan keberwujudan, produk terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, barang tahan lama. Kedua, barang yang tidak tahan lama. Ketiga, jasa. Barang tahan lama merupakan barang yang berwujud, ada fisiknya, dan biasanya dapat digunakan dalam waktu yang lama. Penjualan personal dan jasa sangat diperlukan pada barang yang tahan lama ini. Pada produk yang tahan lama, biasanya menuntut margin yang tinggi serta garansi yang dibutuhkan pelanggan. Barang yang tidak tahan lama merupakan barang yang berwujud, yang biasanya dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali pemakaian saja. Karena barang-barang ini sering dibeli, maka strategi yang tepat adalah membuat barang-barang tersebut tersedia di banyak lokasi. Jasa. Jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan harus dapat adaptasi yang lebih cepat. Jasa merupakan produk yang tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah keberadaannya. Pada klasifikasi barang konsumen, dapat dibedakan menjadi barang sehari-hari, belanja, khusus, dan tidak dicari. Klasifikasi ini berdasarkan kebiasaan belanja konsumen. Barang sehari-hari. Dengan usaha yang minim, konsumen biasanya sering beli barang sehari-hari dengan segera. Barang sehari-hari terdiri dari beberapa kategori, antara lain, barang kebutuhan pokok, barang impuls, dan barang darurat. Barang pokok merupakan barang yang dibeli konsumen secara teratur. Contoh pasta gigi, sampo, dan barang pokok lainnya. Barang impuls dibeli tanpa usaha perencanaan atau pencarian. Permen bisa dijadikan ke dalam barang impuls. Sedangkan barang darurat dibeli ketika ada kebutuhan mendesak. Contoh pada barang darurat ini adalah jas hujan, di mana akan dibeli ketika sedang bawa kendaraan roda 2. Dengan kondisi hujan dan tidak membawa jas hujan. Barang khusus. Pada barang khusus ini memiliki identifikasi atau karakteristik merek yang unik,
di mana ada banyak cukup pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contoh pada barang ini seperti alat kamera, pakaian pria dan wanita. Barang yang tak dicari. Jenis barang ini adalah barang yang tidak terpikirkan konsumen, bahkan tidak dikenal untuk dibeli. Contoh pada barang ini seperti batu nisan. Dalam mengklasifikasikan barang industri dapat berdasarkan biaya relatif produk tersebut dan bagaimana produk tersebut memasuki proses produksi. Klasifikasi barang industri ini dapat diperhatikan mulai dari bahan dan suku cadangnya, barang modal, serta pasokan dan layanan bisnisnya. Diferensiasi ini merupakan ciri dari perbedaan produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Diferensiasi produk dilakukan agar produk tersebut selalu eksis di pasaran. Produk harus didiferensiasikan agar dapat dijadikan merek. Diferensiasi barang. Pada diferensiasi barang ini, produk didiferensiasikan berdasarkan bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, kehandalan, kemudahan perbaikan, dan gaya. Bentuk. Banyak produk yang didiferensiasikan berdasarkan bentuknya, walaupun manfaat dari produk itu sama. Fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan memberi variasi pada fitur, di mana fitur ini melengkapi fungsi dasar dari suatu produk. Dengan melakukan survei pada pembeli, maka perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru. Penyesuaian. Perusahaan dapat mendiferensiasikan produknya dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Perusahaan harus dapat mengumpulkan informasi yang banyak dari pembeli dan mitra bisnis, seperti pemasok, distributor, dan pengecer. Kualitas kinerja. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Perusahaan harus merancang tingkat kinerja yang tepat bagi pasar sasaran dan tingkat kinerja pesaing. Dengan terus memperbaiki produk, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian dan pangsa pasar yang tinggi. Kegagalan melakukannya akan memberikan konsekuensi negatif. Kualitas kesesuaian. Pada tahap diferensiasi ini, konsumen mengharapkan unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Ketahanan. Pembeli akan membayar lebih untuk produk yang mempunyai reputasi mengagumkan karena tahan lama. Pada tahap ini, harga ekstra tidak boleh terlalu berlebihan dan produk jangan sampai tertinggal dengan kemajuan teknologi. Kehandalan. Kehandalan merupakan ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Konsumen akan membayar lebih untuk produk yang lebih dapat diandalkan. Kemudahan perbaikan. Kemudahan perbaikan yang ideal terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. Kemudahan perbaikan produk merupakan tolak ukur konsumen jika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Gaya. Gaya adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada konsumen. Desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Desain sangat penting terutama dalam pembuatan busana, barang kemasan, serta barang tahan lama. Ketika persaingan semakin kuat, desain menawarkan satu cara potensial untuk mendiferensiasikan serta memposisikan produk dan jasa perusahaan. Sedangkan, diferensiasi jasa yang utama terletak pada kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, serta pemeliharaan dan perbaikan.